Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Nurdin, ada beberapa hari di sini dalam rangka mungkin asesmen, mungkin yang lain ya. Memperkuat lah, Memperdalam, memperkuat dari mulai potensi ya, melihat, memprediksi dan berdiskusi tentu saja dengan pelaku lokal, dengan penggiat setempat. Kita hormati secara bersama-sama yang kita bukan ya Pak Anies yang punya kawasan tuan rumah sudah hijau kira payung, yang sudah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa duduk di sini menyimak presentasi ini. Tim pendamping atau pendukung dari Rangkas Bitung dari SMK Muhammadiyah ya, di bawah naungan atau pimpinan Pak CK ya. Saya juga sama juniornya. Siapa tadi? Siapa? Idun ya, Idun. Rekan-rekan Pukas semuanya ya, yang bisa hadir. Ini tidak semua karena ada yang halangan membantu yang hajat tadi Tugun membuat jadwal palawari. Kalau di sini Pak Nurdin itu kalau mau hajat ada petugas-petugas itu ya, namanya palawari membantu yang mau hajatan, nikahan, sunatan ya, palawari nikah, iya. Palawari sebutan lokalnya palawari. Ini panitia hajat yang membantu baik di dalam rumah, di luar rumah, terima tamu, menyediakan air dan yang lain-lain itu. Sebutan lokalnya palawari. Beda dengan palawargi. Kalau palawargi itu saudara, orang-orang gitu palawargi. Kalau palawari orang yang khusus kerja di yang hajat. Nah, malam ini saya akan mencoba ini terutama ke Pak Nurdin mempresentasikan katakanlah ini perkumpulan kita ya, perkumpulan kami dengan nama Pukas, Penjaga Hutan Tarun Sindang Rakti. Nah, awalnya ini namanya itu Pohules. Sempat di ini Pak Nurdin, saya di sini dimarahin sama Pak Anies ini. Apa itu Pohules? Karena namanya waktu itu ada juga benernya. Pohules. Iya, Pohules itu volunteer hutan. Pohules. Selamat. Pohules volunteer hutan Sindang Ratu. Karena saya dulu ketika mahasiswa itu di Jakarta bersentuhan dengan kata-kata volunteer gitu. Saya menanam pohon di mana, konservasi hutan di mana sebagai tenaga volunteer. Itu yang melekat kepada saya. Walaupun volunteer itu ya bahasa orangnya relawan gitu, relawan. Karena itu rada-rada asing, nah digantilah menjadi penjaga hutan Tarun Sindang Rakti, Pukas. Nah, itu ada logonya seperti ini. Ini didesain Pukas itu. Di situ ada gunung, ceritanya lingkaran yang atas, sebelah atas, kotak atas. Kemudian ada nama Pukas melingkar, ada kuningnya, nah, dan warnanya itu apa itu? Hijau ya. Hijau itu ya melambangkan alam. Nah, kemudian di bawah, bagian bawah ini ada dua gambar, ada dua objek. Yang pertama itu ceritanya batu. Ini batu ini dan numpang ini. Karena di situ ada situs disinyalir batu tumpang itu situs. Saya yakini walaupun baru 70% sampai 90% tingkat keyakinan bahwa situs itu batu tumpang. Kemudian ada ini, ada yang kuning ini, ada yang sedang menyelangap ini kalau di sini, Pak. Ini ceritanya ini gambar dari harimau Jawa atau ya Siliwangi itu yang orang sini kenal. Siliwangi. Nah, Siliwangi. Jadi, nah ini harus diketahui, ini cool banget ya. Ini jadi Pukas tadi sudah dijelaskan ya. Ini ceritanya mah kumpulan pemuda atau komunitas tempat ya.
yang walaupun secara pemikiran awal dari saya pribadi, karena saya menelurkan kepada anak didik saya di SMA, dan itu anak didiknya sudah pada lulus nih, salah satunya di Rodi ya, ada Peloy itu masuk ke hutan eta kan, praktek pengamatan flora fauna. Karena kita dari 2013 sampai sekarang itu sudah 8 kali masuk hutan, satu kelas kurang lebih 30 orang lah kurang lebih setiap tahunnya itu masuk ke hutan tersebut. Nah, makanya saya berani menyatakan bahwa ini komunitas, karena saya bina dari telur awalnya dulu, dari bibit-bibit itu dari anak-anak sekolah. Di mana lokasinya, yaitu di hutan tutupan Gunung Batu. Saya menamakan hutan tutupan ini suka disering ada disebut di masyarakat. Artinya hutan tutupan ini benar memang ditutup, bukan milik perseorangan. Mungkin di situ ya pemerintah, karena negara hadir di suatu wilayah. Kalau lahan tersebut atau tanah tersebut tidak dimiliki perseorangan atau HGU untuk perusahaan, maka itu milik pemerintah. Ini di Desa Sindang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Hutannya itu berada di antara 3 RW. RW 1, RW 2, RW 3. Dengan meliputi ini diantaranya Kampung Tegal, Kampung Sogong, dan Kampung Sindang Ratu itu di RW 1. Kemudian Kampung Sukamulya, Gunung Bulen, Sukaresmi, Sukamana, Sukaratu. Yang posisi Sukaratu itu yang saung kita, itu di RW 2. Dan Kampung Neglasari, Sindangwangi, Calincing Hilir itu di RW 3. Jadi ini kurang lebih ada 7 kampung sampai 9 kampung yang mengelilingi hutan tersebut. Karena ini kalau Pak Nurdin kemarin masuk Dungus Ki Haji, nah kalau bayangannya Pak, walau waktu itu ke sana ya, karena nggak berkeliling seperti Pak Anies, Pak Anies kan ngeliling waktu itu. Bayangannya ketika dengan Dungus Ki Haji itu 5 kali Dungus Ki Haji, itu aja bayangan besarnya hutannya. 5 kali. Belum diukur ya? Belum. Tapi karena saya jurusan geografi Pak, lain sering memetakan dulu, tapi belum ilmiah ini, belum saya ini. Kalau dengan rumus Kira-kira berapa? saya itu kisarannya antara ke 50 ke 70 hektar. Ke seperti itu. Terus vegetasinya cenderung Ya, vegetasi cenderung homogen. Ini kan hutan kanopi ya. Hutan-hutan tinggi, artinya dia, kalau saya kan pengamatan dengan SMA itu dibagi ada flora atas, flora bawah. Nah, di bagian flora atas termasuk misalkan liana, pemanjat hutan begitu. Nah, ini cukup, karena kita hutan tropis kan, memang homogen, tapi sebenarnya identifikasi jenis pohonnya itu heterogen Pak. Berbagai apa? Karena di situ tumbuh dari mulai pohon yang biasa familiar di masyarakat sampai yang langka hanya ada di situ ya, iya di kebun-kebun nggak ada. Nah, kemudian hutan ini berada di antara 2 daerah aliran sungai, Pak. 2 das ya, yaitu das CCI yang kalau Bapak ke sana itu ada di kecamatan, sebelah sananya ada jembatan. Jadi Kecamatan Panggarangan ini dialiri oleh 2 das, Kecamatan Panggarangan ya, CCI dan Cimancak. Cimancak ini yang Panggarangan, yang kampung Panggarangan yang di sananya di pasar itu, sebelah sana pasar CCI yang panjang, sebelumnya sebelah sini kalau ke arah Maling Dengar Rantas itu Cimancak. Nah, ini ada di bagian hilir CCI hutan ini, di das bagian hilir CCI, tapi mungkin juga ada di bagian das tengah Cimancak karena beda panjang Pak. Kalau das CCI mungkin ini bagian hilir, tapi kalau Cimancak mungkin tenang karena Cimancak itu dekat, hulunya dekat. Nah, saya mengidentifikasi, menghitung anak sungai itu ada yang mengalir ke CCI. Misalkan itu Sungai Cikasap itu di dekat saung kita sebelah utaranya. Kemudian ada Cikaler, nah ini di dekat rumah. Kemudian Cigunung Batu di depan rumah, kalau Cikaler belakang rumah saya. Kemudian ada Cilio, Ciliwet, Cilanean. Itu sebelum Ciliwet, tapi Ciliwet mengalir dulu ke Cilanean. Ciliwet dan hiji dina kan. Kayak ketemuna ke air Cicihnya mah Cilanean.
Ini berada di sisi sebelah barat dan utara. Kemudian ada anak sungai yang mengalir ke Sungai Cimancak. Itu ada Cibeleder, Cidamong atau Cisogong. Ini Kampung Sogong itu dia dialiri oleh air Cidamong atau Cisogong. Itu sama-sama dari hutan tersebut. Jadi kalau dia yang mengarah ke timur dan ke selatan itu ke Sungai Cisogong, Cimancak. Tapi kalau ke barat dan utara itu mengalirnya ke Sungai Cisiit, hutan ini. Makanya saya nyatakan hutan ini sangat penting di Kecamatan Panggarangan. Menjaga keseimbangan lingkungan, terutama air, pengendali air yang datang dari bagian atas, dua anak sungai yang mengalir dan bermuara tepat di jantung kota Kecamatan Panggarangan, Pak. Mengapit. Interupsi, Pak. Nanti harus ada data ilmiah berapa debit di Kakap, di Kaler, di Gunung Cilion ini untuk bahan kita ke pemerintah. Ya, ini Dungus ini mengkontribusi sekian liter air per tahun. Ya, ya bisa itu ditindaklanjuti selanjutnya. Artinya pemandangan pemahaman saya berawal dari bahwa di Panggarangan ini, terutama di Kecamatan Panggarangan, hutan ini menjadi penting untuk bukan cuma hanya di Desa Sindang Ratu, bukan hanya di Sukaratu atau di beberapa RW itu, tetapi yang terdampak langsung ini paling tidak itu ada 4 desa, Pak, yang langsung bersentuhan dengan hutan ini. Efek airnya itu saksikan aja. Itu Desa Sindang Ratu, Pak. Kemudian Desa Hegarmana, Desa Sukajadi. Saya lahir di situ kurang lebih udah 36 tahun kemarin, kata saya ulang tahun tanggal 3 itu. Pernah tahu hutan itu dari sejak masih digendong-gendong oleh orang tua saya, Gembala Kerbau. Ya, masih belum bisa jalan tapi udah digendong-gendong. Dulu seperti itu, sekarang seperti apa sangat tahu. Jadi adanya perubahan beberapa permasalahan yang ada di hutan, diantaranya batas atau lahan pertanian yang bergeser, kemudian kondisi-kondisi yang ada di dalam hutan tersebut. Misalkan ini dari hasil pengamatan dengan anak SMA, saya membuat poin di sini. Kondisi hutan di dalamnya terdapat banyak kerusakan, yaitu hilangnya beberapa jenis pohon akibat perlakuan manusia. Nah, ini adanya kebiasaan menebang, mengambil, terutama buat kebutuhan rumah tangga. Memang bukan untuk dijual ini, Pak. Buat kebutuhan rumah tangga itu bisa saja bangun saung gitu ya, bisa saja buat pagar gitu, dan kalau mau hajat bisa saja ambil kayu bakarnya. Tapi sok nutuhan, nutuh itu memangkas yang masih hidup. Kemudian bergesernya batas-batas hutan dan kebun milik masyarakat di beberapa tempat ini bergeser masuk 2 meter, 3 meter masuk ke hutan. Jadi hutannya semakin menyempit. Rusak dan menipisnya sumber mata air. Ini Dungus Gempol yang dekat kita itu hancur, memang rusak ya. Kemudian ada di Cilio itu di Gunung Buler juga hancur. Cilanean atasnya apalagi longsor, sekitar Ciliwat longsor dan memang dihancurkan dah hutannya. Kemudian yang terparah juga laporan di Kampung Tegal itu Cibeleder, rusaknya dungus atau mata air yang mengalir ke Cimancak atau di air Cibeleder. Kemudian menghilangnya beberapa jenis hewan. Ini memang dulu termasuk saya juga pelakunya, orang tua. Nah, bacang itu, Pak, menjerat ya, sambil ngangon kerbau itu pasang jerat sore-sore, pagi-pagi itu dilihat. Nah, tapi belakangan sekarang komoditas ini dijual, terutama terenggiling atau pesik. Ini ada beberapa orang yang memang memburu itu tiap malam waktu itu di obor ya, bawa senter, bawa senapan, buru bener-bener, bawa anjing gitu. Kemudian kancil juga sekarang hilang. Nah, ini kegiatan yang dilakukan kita ya, diantaranya itu penanaman pohon di area hutan, nanti ada dokumentasinya. Patroli rutin melihat kondisi hutan. Nah, ini rutin sih tidak terjadwal juga, tapi ya beberapa kali udah kita lakukan gitu. Coba berkeliling batas dari mengecek keadaan batas hutan ya, kita foto ini ada, walaupun nggak kemasukan di dokumentasi ini mungkin sebagai.
melakukan sosialisasi pelestarian hutan. Ini ke warga kita sudah bilang ada pertemuan di Tegal waktu itu. Saya sosialisasi mengajak masyarakat, tokoh-tokoh, terutama di Kampung Tegal karena ini sebelah kampung yang dasnya itu paling rusak ke arah air tali Cimancak ya. Saya coba di sini dan mendokumentasikan kegiatan melalui YouTube channel. Nah ini awal kita nih ya. Kita berangkatnya dengan masyarakat, tentu saja ini ada foto yang banyakkan orangnya. Ini di Kampung Sukaratu. Kita mau ceritanya itu buka lemah lahan buat bangun saung itu yang waktu itu menuju ke sana ya. Hari pertama seperti ini, kemudian masyarakat dibawa kumpul satu kampung itu. Mungkin ada ya sebagian orangnya di sini. Nah ini sudah semakin jadi ya. Gotong royong ya. Ini kebersamaan Pukas, bangun jalan dan lain-lain kegiatannya. Oh ini salah satu kegiatan yang sering dilakukan itu ngaliwet. Malam-malam bulan puasa sahurnya 2-3 kali gitu. Makan buka di rumahnya makan lagi. Yang duke. Ya ini seperti ini. Kemudian, nah ini kegiatan penanaman pohon Pak. Ini ada Pukas Junior itu yang tengah tuh yang ada saungnya, bawa bibit. Kalau tidak salah, ini gambar yang sebelah sini nih yang ada cangkulnya ini pohon. Kolok ajaib. Apa namanya? Beringin. Yang kita tanam itu pohon beringin Pak. Kalau tidak salah kita sudah berapa? 8 pohon beringin diambil dari pohon yang ada di kebun warga. Kita bahas saja itu dievakuasi karena ini kan beringin kan mudah nempel di mana aja. Kadang-kadang di pohon cengkeh. Kalau nggak kita pindahkan itu ya dimatikan sama yang punya kebun Mas. Sebelum sama yang punya kebun kita pindahkan. Seperti ini mungkin video ya. Coba Kiara disebutnya ya. Kalau di sini Kiara itu dengan anggapan saya berprinsip Kiara itu pohonnya tidak laku untuk dijual. Kemudian mistik Pak, sehingga kalau mistik kan orang takut gitu untuk mengganggu. Nah seperti ini boleh dilihat dulu. Kita masuk kan. Supaya senang ini ada beberapa. Cari pohon Kiara. Kardun. Hewan danan. Yo. Suaranya gede ya. Ini ceritanya ngecek. Jadi ini dari Lampung ini Pak. Betet. Sahung cangkeng. Ini orang sini. Harus bisa. Mau pakai ya. Sah ada. Bisa isi lah. Mundur ah. Minum aja. Nah, ini kegiatan patroli hutan Pak. Kita malam-malam sambil mendengarkan suara-suara aneh-aneh gitu. Berharapnya ketemu binatang langka. Nah, kalau ini karena Pukas ini bergerak perlu logistik Pak Anies ya, stamina istilahnya gitu, kita perlu income pemasukan. Maka kemarin saya nyatakan saya bentuk Pukas Farm Corporation ngaran. Oh, gagah ini.
Uang korporasi perusahaan ini tadi karyawan 2 ya. Jadi saya modal, mereka yang berdua tenaga turun. Ini diantaranya kita jahe yang ini, yang pertama yang atas, jahe merah udah tertanam 2.000 lebih, hampir 3.000, target kita ingin 5.000. Karena kita konsen benar-benar gitu, ingin investasi beneran. Kemudian itu kebun kangkung, itu talas dan jahe, yang bawah itu kita ayam, yang sedang tiang-tiang itu ayam kampung mau budidaya. Dan ini yang sedang nyangkul-nyangkul sekarang sudah ditanam, ini ikan. Di sini udah ada ikannya, ini udah lumayan sekarang. Jadi kita di beberapa sektor itu dan mau ditambah lagi budidaya tewel yang sudah jalan dan lembah nyiruan. Jadi datang kemarin bibit satu mobil karena kita perlu si ekonomi juga dana gitu ya, coba kita. Nah ini malam-malam ini kerja kita. Ini gotong royong Pak. Kamu hidup Memecahkan bibit. Jamal dulu, rock and roll. Tuh, jangan cekel. Dari mana tuh? Naga Jaya. Oh, Jerman. Mereka jualan. Iya, saya lelang mobil Pak, walaupun mobilnya murah lelang, saya kesinikan ininya. Nggak apa-apa saya berkorban, nanti kita lihat berhasil nggak coba setahun kemudian. Ini pemuda malam-malam ngumpul, sebenarnya apa sih yang bisa kalau dia? Nah, tapi ada yang lain juga nih, ini antaranya ada kemarin barusan Pak Camat Siare ini yang kesana. Pak Ade yang ke Bernisi